sholat dan doa wajib pakai bahasa Inggris. Kok begitu? Iya, berawal dari salah satu konten video di YouTube kami yang berjudul "Dosa Besar Orang Islam Tidak Belajar Bahasa Arab". Kok bisa? Kemudian tiba-tiba bermunculan komentar-komentar. Ada yang dari misionaris kafir. Mereka mengatakan fitnah kalian yang tidak pernah berhenti. Mereka tidak terima kalau ada seorang muslim yang menyebarkan dakwah untuk mengajak belajar Islam menggunakan bahasa Arabnya, menggunakan tata bahasa Arabnya. Dan anehnya juga banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan tidak terima. Ini kan sebenarnya kita ini kan perang pemikiran, ghazwul fikri. Dunia dalam keadaan perdamaian, gencatan senjata, tidak ada perang secara peralatan tempur, tidak perang adu fisik. Tetapi kita ini kan perang pemikiran. Sejak kaum imperialis, ya para penjajah dari Eropa, orang-orang kafir itu menjajah benua Asia dan juga menjajah Indonesia. Orang-orang Portugis, Perancis, Inggris, mereka membawa misi 3G. 3G. Yang pertama gold. G yang pertama gold. Gold adalah emas, kekayaan, kekayaan yang melimpah ruah. Kemudian G yang kedua glory, glory, kejayaan, kejayaan kekuasaan yang mereka inginkan. Yang ketiga gospel, misi agama, misi penyebaran agama Kristen dan Katolik yang akan dipersembahkan untuk G yang keempat, yaitu God, God Tuhan Yesus mereka. Kemudian karena mereka ini membawa misi agama, Injil mereka berbahasa Inggris. Kitab Injil mereka berbahasa Inggris, kemudian Injil diwajibkan dipelajari di mana-mana. Bahkan sampai sekarang umat Islam di Indonesia ini mohon maaf plonga-plongo. Padahal ini kan perang pemikiran. Ya kita harus dakwah untuk mensyiarkan bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Islam, bukan. Bahasa Arab itu bukan bahasanya orang Islam, bukan. Karena orang Arab itu ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Yahudi, ada Majusi. Tetapi ingat, Islam butuh bahasa Arab, begitu loh ya. Sekali lagi, bahasa Arab bukan bahasanya orang Islam, tapi Islam butuh bahasa Arab. Mengapa begitu? Karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah dari bangsa Arab. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW tumbuh sejak kecil hingga dewasa menggunakan bahasa Arab, bercakap-cakapnya menggunakan bahasa Arab, sehingga Al-Quran pun berbahasa Arab. Jadi mengapa Al-Quran berbahasa Arab? Karena Rasulullah, Nabi dan Rasulnya diutus dari kalangan orang Arab. Kalau Nabi dan Rasulnya diutus dari kalangan Arab, tapi tiba-tiba Qurannya bahasa Inggris, nah bagaimana orang Arab bisa paham? Lah kemudian untuk menjaga kemurnian Al-Quran dan menjaga kemurnian Al-Hadis serta menjaga kemurnian ajaran Islam, maka para ulama sepakat bahwa Al-Quranul Karim dimanapun tidak boleh langsung diterjemahkan menggunakan bahasa negara manapun tanpa mencantumkan huruf-huruf Arabnya. Inilah salah satu upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Al-Quran boleh diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tapi redaksi Arabnya harus dicantumkan, baik itu di atasnya maupun di sampingnya. Al-Quran boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda boleh, tetapi di atasnya tetap ada kalam Arabnya, ada tulisan huruf Arabnya, wajib itu. Ini adalah upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Mengapa? Karena kitab-kitab umat zaman dahulu, seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur, bahasa aslinya sulit ditemukan. Karena Injil di Indonesia sudah pakai bahasa Indonesia murni, bahasa aslinya nggak ada. Injil bahasa Jawa pakai bahasa Jawa murni, bahasa aslinya nggak ada. Makanya Injil itu berbeda-beda. Karena setiap bahasa itu sebenarnya berbeda.
Oleh sebab itulah Al-Quran alhamdulillah hingga sampai saat ini masih terjaga murni keasliannya. Mengapa? Karena masih dijaga huruf Arabnya. Huruf Arabnya itu dimanapun masih terjaga. Tidak boleh, haram menerjemahkan Al-Quran dengan menghilangkan huruf-huruf Arabnya. Kalau dihilangkan huruf Arabnya maka kemurnian Al-Quran akan sulit terjaga. Kita sebagai umat Islam boleh belajar bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, Mandarin, dan bahasa-bahasa manapun. Tetapi tidak boleh zalim, tidak boleh aniaya terhadap bahasa Arab. Karena kita sholat dan berdoa setiap hari dan malam memakai bahasa Arab, bukan memakai bahasa Inggris. Apakah kita setuju bila sholat dan doa kita diganti memakai bahasa Inggris? Jika Anda setuju, maka ya itu terserah Anda. Karena itu hak dan pilihan Anda. Tapi jika Anda tidak setuju, jika sholat dan doa diganti pakai bahasa Inggris, maka buktikan dong. Buktikan kalau Anda tidak setuju. Lalu, buktinya apa? Buktinya apa Anda tidak setuju itu? Apakah cukup dengan bukti teriak-teriak, koar-koar, menolak, tetapi bukti kelakuan dan perbuatan Anda menunjukkan bahwa Anda lebih mencintai bahasa Inggris daripada bahasa Arab? Anda tidak protes atau minimal keberatanlah jika pelajaran bahasa Inggris diwajibkan pada setiap sekolah, mulai dari SMP hingga kuliah. Bahkan banyak yang mewajibkan pelajaran bahasa Inggris mulai dari sejak sekolah dasar, sekolah SD. Mengapa bahasa Arab didolimi? Padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itulah, kami Al-Fakir Dawa Mu'alim dari Sarang Rembang, Jawa Tengah berusaha berjuang menyusun metode Al-Mu'alim, cara mudah dan cepat belajar bahasa Arab menggunakan kaidah ilmu sorfi dan ilmu nahwi. Metode ini sengaja kami susun hanya satu jilid sebanyak 50 halaman. Tapi sudah lengkap ilmu sorof dan ilmu nahwu. Kami susun metode ini untuk saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang sejak dari kecil tidak punya kesempatan untuk ngaji di pondok pesantren. Sudah terlanjur menjadi pegawai, sudah terlanjur menjadi karyawan, sudah agak tua begitu. Tetapi namanya belajar tidak ada habisnya. Kami siapkan metode Al-Mu'alim, cara mudah dan cepat belajar bahasa Arab menggunakan kaidah ilmu nahwu dan shorof. Bagi kaum muslimin wal muslimat peminat kitab-kitab susunan kami, silakan hubungi Kang Maman. Nomor HP atau WA 0813 8099 3448. Mari kita buktikan bahwa kita sebagai umat Islam lebih mencintai bahasa Arab daripada bahasa yang lainnya. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan katsira.